Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Aulia akan menerangkan materi agregat dari mata kuliah bahan bangunan. Agregat merupakan bahan butiran mineral seperti pasir, kerikil, batu pecah, dan flak tanur yang dicampur media perekat seperti semen Portland untuk menghasilkan beton. Agregat berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar atau beton. Kira-kira menempati sebanyak 70% volume mortar atau beton. Karena itu, pengaruhnya besar terhadap sifat dan daya tahan beton. Tujuan penggunaan agregat pada bangunan. Yang pertama, menghemat penggunaan semen Portland. Yang kedua, menghasilkan kekuatan besar pada beton. Yang ketiga, mengurangi penyusutan pada pengerasan beton. Dan yang keempat, dengan gradasi agregat yang baik, dapat tercapai beton yang padat. Macam-macam agregat berdasarkan sumber bahan. Yang pertama ada agregat alami. Agregat alami atau pasir alam terbentuk dari pecahan batu karena beberapa sebab. Pasir dapat diperoleh dari dalam tanah, pada dasar sungai atau dari tepi laut. Oleh karena itu, pasir dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada pasir galian. Pasir ini diperoleh langsung dari permukaan tanah atau dengan cara menggali terlebih dahulu. Pasir ini biasanya tajam, bersudut, berpori, dan bebas kandungan garam. 2. Pasir sungai. Pasir ini diperoleh langsung dari dasar sungai, yang pada umumnya berbutir halus dan bulat-bulat akibat proses gesekan. Pada sungai tertentu yang dekat dengan hutan, kadang-kadang banyak mengandung humus. Yang ketiga, ada pasir pantai. Pasir pantai berasal dari pasir sungai yang mengendap di pantai atau muara sungai, atau hasil gerusan air di dasar laut yang terbawa arus air laut dan mengendap di pantai. Pasir pantai biasanya berbutir halus. Jika berasal dari dasar laut, maka pasirnya banyak mengandung garam. Oleh karena itu, maka sebaiknya pasir pantai diperiksa dulu sebelum dipakai. Kemudian agregat buatan. Agregat buatan atau batu pecah merupakan butir-butir hasil pemecahan batu. Permukaan butir-butirnya biasanya lebih keras dan bersudut tajam. Yang pertama ada pecahan bata atau genteng. Agregat ini merupakan hasil pemecahan bata atau genteng. Bahan ini harus bebas dari kotoran, agar tidak mengurangi mutu beton. Yang kedua ada tanah liat. Tanah liat dengan kadar air tertentu dibuat berbutir sekitar 5-20 mm. Kemudian dibakar. Hasil pembakaran berbentuk bola yang keras dan ringan, serta berpori. Serapan airnya bersekitar antara 8-20%. Yang ketiga ada abu terbang. Agregat ini ialah hasil pembakaran abu terbang atau pada pembakaran batu bara sampai meleleh dan mengeras lagi yang membentuk butir-butir seperti kerikil. Kelompok ukuran agregat. Agregat dibedakan menjadi 2 berdasarkan ukuran butir-butirnya. Agregat yang mempunyai ukuran butir-butir besar dan memiliki nilai batas ukuran lebih besar dari 4,8 mm disebut dengan agregat kasar. Sedangkan agregat yang berbutir kecil dan memiliki ukuran lebih kecil dari 4,8 mm disebut dengan agregat halus. Secara umum, agregat halus mempunyai bentuk yang baik, yaitu bulat atau mendekati kubus, bersih, keras, kuat, dan gradasinya baik. Agregat harus mempunyai kestabilan kimiawi, dan dalam hal-hal tertentu harus tahan aus dan tahan cuaca. Kelompok ukuran agregat. Kelompok agregat yang mempunyai besaran butiran lebih dari 40 mm biasanya disebut dengan batu. Kelompok agregat yang mempunyai besaran butiran 4,8 mm sampai 40 mm disebut dengan kerikil.
Kelompok agregat yang mempunyai besaran 0,15 mm sampai 4,8 mm disebut pasir. Dan kelompok agregat yang mempunyai besaran butiran kurang dari 0,15 mm disebut debu slit. Berikut contoh ayakan. Yang pertama ada ayakan yang berukuran 4,75 mm. Yang kedua 37,5 mm. Dan yang terakhir ada 0,15 mm. Berikut daftar macam ukuran ayakan. Syarat agregat halus dan kasar untuk bahan bangunan. Yang pertama, syarat agregat halus untuk bahan bangunan. Menurut SNI nomor S04-1989-F, agregat untuk bahan bangunan sebaiknya dipilih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Butir-butirnya tajam dan keras, dengan indeks kekerasan kurang dari sama dengan 2,2. 2. Kekal, tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca atau terik matahari dan hujan. Jika diuji dengan larutan garam natrium sulfat, bagian yang hancur maksimum 12%. Jika dengan garam magnesium sulfat, maksimum 18%. 3. Tidak mengandung lumpur atau butiran halus yang lewat ayakan 0,06 mm, lebih dari 5%. 4. Tidak mengandung zat organis terlalu banyak, yang dibuktikan dengan percobaan warna dengan larutan 3% NaOH, yaitu warna cairan di atas endapan agregat halus tidak boleh lebih gelap daripada warna standar atau pembanding. 5. Modulus halus butir antara 1,50 sampai 3,80 dan dengan variasi butir sesuai standar gradasi. 6. Agregat halus dari laut atau pantai boleh dipakai asalkan dengan petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan-bahan yang diakui. Berikut daftar gradasi agregat halus. Syarat agregat kasar untuk bahan bangunan dengan standar SNI nomor S04-1989-F. Yang pertama, butir-butirnya keras dan tidak berpori. Indeks kekerasan kurang dari sama dengan 5% saat diuji dengan goresan batang tembaga. Diuji menggunakan penjara Rudelouf atau Los Angeles. 2. Kekal, tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca atau terik matahari dan hujan. Jika diuji dengan larutan garam natrium sulfat, bagian yang hancur maksimal 12%. Jika dengan garam magnesium sulfat, maksimum 18%. 3. Tidak mengandung lumpur atau butiran halus yang lewat ayakan 0,06 mm lebih dari 1%. 4. Tidak boleh mengandung zat-zat reaktif terhadap alkali. 5. Butiran agregat yang pipih dan panjang tidak boleh lebih dari 20%. 6. Modulus halus butir antara 6 sampai 7,1 dan dengan variasi butir sesuai standar gradasi. 7. Ukuran butir maksimum tidak boleh melebihi dari 1/5 jarak terkecil antara bidang-bidang samping cetakan, 1/3 tebal plat beton, dan 3/4 jarak bersih antara tulangan atau berkas tulangan. Berikut daftar gradasi agregat kasar. Daftar metode dan tujuan pengujian agregat serta nomor SNI yang terkait. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.